The next agenda is delivering speech from the General Secretary of Nahdlatul Wathon, Big Board, by Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan, KIHA SSMA. Sekapur sirih dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan, KIHA SSMA. Pagi hari ini dari arena acara kami perlu mengucapkan selamat mengikuti dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma auslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia, kita hormati, kita ta'zimi Rais Am Dewan Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Al-Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada beliau sehat wal afiat, segar bugar, panjang umur fi taatillah, sehingga dapat membimbing organisasi Nahdlatul Wathon menuju kejayaannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang mulia, kita hormati, kita ta'zimi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, segar bugar, panjang umur fi taatillah, memimpin organisasi tercinta, organisasi Pusaka Maulana Syekh, organisasi Nahdlatul Wathon i anha'il alam. Amin Allahumma amin. Seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon dan pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari Dewan Muhtasyar sampai ranting yang sempat hadir, sempat rauh baik secara offline maupun secara online melalui Zoom meeting Nahdlatul Wathon TV, Nahdlatul Wathon Official. Yang muliakan para pejabat pemerintah, TNI Polri yang hadir di acara Hari Hadi ke-69 Nahdlatul Wathon, Abil khusus Al-Mukarramun, para masyayikh, para guru-guru kita, alim ulama yang hadir di majelis yang mulia ini yang saya muliakan. Hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Dan juga kita hormati Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsalis. Allahu Akbar. Di samping beliau juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM, dan semua zuriat beliau yang hadir, badan otonom, lembaga, organisasi Nahdlatul Wathon di semua jenjang. Alhamdulillah wa syukurillah, momentum hari jadi Nahdlatul Wathon ini, mari kita dengarkan bersama wasiat al-mafrulah Bapak Maulana Syekh pada bait ke-45 halaman 82.
Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berwasiat kepada kita sekalian, abituren, pecinta Nahdien Nahdiyat. Aduh sayang, Nahdlatul Watan pusakamu sendiri, dilahirkan Tuhan di Lombok ini, ciptaan Sasak Selaparang asli, wajib dibela sampai akhirati. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nahdlatul Watan, ciptaan Sasak, teguhkan barisan selalu kompak. Jangan nakku dituduh gerasak, air besar batu bersibak. Wasiat Renungan Masa bait 73 halaman 116. Nahdlatul Watan modal utama bagi NTB dan Sasak semua, karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama. Wasiat Renungan Masa bait 122 halaman 38. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdasarkan wasiat Renungan Masa karya magnum opus Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini, bahwa organisasi Nahdlatul Watan adalah pusaka. Tepat sekali tema hari jadi Nahdlatul Watan kita pada tahun ini adalah Nahdlatul Watan, pusaka Maulana Syekh, perekat sebagai perekat kebangsaan dalam khidmah menuju rahmatan lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, banyak yang bertanya, apa itu hadi Nahdlatul Watan? Kenapa tidak menggunakan hultah Nahdlatul Watan? Pertanyaan ini perlu pengurus besar menjawab dengan tegas, terang dan jelas. Hadi Nahdlatul Watan, terminologi hadi Nahdlatul Watan, kemudian hadi Nahdlatul Watan ini adalah awaliyat, inovasi perdana yang dicetuskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan hasil Muktamar 2019, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Istilah hadi adalah untuk membedakan antara hari ulang tahun madrasah dan hari jadi organisasi Nahdlatul Watan. Maka beliau menginisiasi untuk menggunakan terminologi khas untuk organisasi Nahdlatul Watan, menggunakan term istilah hadi. Hadi kemudian kita sebut dengan istilah hari jadi. Kalau ada air yang murni itu namanya air semula jadi, air mineral kalau bahasa Melayu. Tapi sesungguhnya filosofisnya apa? Dalam perenungan beliau pada tahun 2016, itulah awal mula terminologi hadi dijadikan menjadi istilah untuk organisasi Nahdlatul Watan. Hadi terambil dari wasiat Renungan Masa, terambil dari hizib Nahdlatul Watan, wal hadi ila siratikal mustaqim, atau terambil dari distingsi karismatik khususiat istilah Nahdlatul Watan yang menjadi penanda kita sebagai organisasi Nahdlatul Watan adalah dalam ucapan salam akhir, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kata hadi adalah memiliki makna filosofis yang tinggi, makna sosiologis yang kuat. Di samping hadi adalah hari jadi, tapi makna sesungguhnya adalah hadi pemberi inspirasi, hadi pemberi petunjuk, hadi pemberi bisyarah, hadi pemberi bimbingan, hadi pemberi keilmuan keberkahan. Itulah makna filosofis kata hadi. Kemudian beliau populerkan
dan dikeluarkan SK penggunaan istilah Hadi Nahdlatul Ulama itu pada tahun 2017, sekaligus diciptakan Mars Hadi Nahdlatul Ulama, juga ciptaan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Itu awaliyat beliau, rintisan beliau, inovasi perjuangan beliau untuk memompa semangat perjuangan kita para kader-kader organisasi Nahdlatul Ulama. Maka Mars Hadi Nahdlatul Ulama adalah Mars yang inspiratif, Mars yang herois, Mars yang menunjukkan keteladanan, kepatuhan, keberkahan untuk kita sekalian sebagai seluruh abiturien Nahdlatul Ulama. Maka bagi kita adalah tidak ada kata yang paling baik selain kita mengucapkan jazakumullah khairal jaza, jazahullah khairal jaza atas inisiatif, atas produktivitas beliau untuk menciptakan kita lagu-lagu heroisme perjuangan di dalam mengembangkan sayap organisasi Nahdlatul Ulama fi anha'il alam sesuai dengan obsesi, harapan cita-cita almarhumlah Bapak Maulana Syekh Wansyur wahfal wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin. Inovasi beliau selanjutnya adalah melanjutkan estafeta kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah terbentuk secara legal formal pengurus organisasi Nahdlatul Ulama di seluruh provinsi, di seluruh Nusantara. Gebrakan-gebrakan ini artinya bahwa Nahdlatul Ulama dia hadir untuk menjadi perekat keragaman. Di samping Nahdlatul Ulama adalah pusaka Maulana Syekh untuk kita warisi, untuk kita lanjutkan perjuangannya, Nahdlatul Ulama juga hadir sebagai perekat keragaman. Buktinya di seluruh provinsi di Indonesia, Nahdlatul Ulama eksis, mendapatkan dambaan hati para masyarakat kita di berbagai wilayah, berbagai daerah akan eksistensi keberkahan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama terus dikembangkan oleh beliau. Injeksi perjuangan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setiap minggu, setiap bulan kita melakukan kaderisasi perjuangan, baik secara langsung offline maupun secara online melalui Zoom meeting. Maka akhirnya banyak warga Nahdlatul Ulama itu yang bisa menjadi Zoomitat, Zoom meeting, karena mereka hadir melalui Zoom. Ya, banyak juga yang hadir in, ada juga yang hadir out. Nah, ini dunia virtual. Nahdlatul Ulama hadir untuk merespon itu. Inovasi pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah adaptif dengan perkembangan zaman. Beliau merintis berbagai macam lembaga, badan otonom bergerak masif untuk sama-sama memajukan suatu prinsip perjuangan li'ila'i kalimatillah wa izil islam wal muslimin. Gerakan Lazah Nahdlatul Ulama, pimpinan pusat Lazah Nahdlatul Ulama sampai daerah bergerak untuk bantuan sosial, bakti sosial, bansos, membantu pemerintah. Apalagi dengan kelangkaannya minyak goreng. Berbagai TikTok ya, merintihnya kaum ibu karena minyak goreng entah kemana ya. Tapi yang paling merintihnya adalah ya, merintihnya di sinetron kaum ibu. Maka dalam rangka itulah beliau terus menginjeksi kader-kader Nahdlatul Ulama. Sampai tadi malam terakhir ya, kita Zoom meeting pengkaderan dengan seluruh pengurus wilayah se-Indonesia, yang menjadi event organizer-nya adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh. Ujung barat ya, kita menyapa Nahdlatul Ulama melalui sosok ya, pengurus wilayah yang luar biasa komitmennya untuk memajukan perjuangan Nahdlatul Ulama, Dr.
Tengku Kiai Haji Abdul Razak LCMA beserta sekretaris beliau Dr. Lalu Ahmad Faisal ya, LCMA, dan pengurus wilayah Sumatera Utara Medan. Hari ini kalau bapak-bapak pergi ke Medan, sepanjang jalan spanduk Hadi Nahdlatul Ulama menyebar dan semarak. Jika bapak ibu pergi ke Sumatera sekarang, sepanjang jalan ucapan selamat atas hari jadi organisasi Nahdlatul Ulama semarak dan semerbak, bau harum kemuliaan keberkahan organisasi Nahdlatul Ulama. Sulawesi, Masya Allah, seluruh provinsi di Sulawesi bergerak masif mensyiarkan, mempopulerkan, mengagungkan, mengekspos kerja-kerja ke-NU-an dan perjuangan para kader-kader Nahdlatul Ulama. Itu tidak terlepas dari injeksi, dari pressure, dari gerakan dan gebrakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Zainuddin Ats-Tsani. Ini perlu kita apresiasi, perlu kita terus dukung untuk melanjutkan estafeta perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Tugas kita sebagai abituren hanya untuk merekat 3 keberkahan pokok. Tugas kita sebagai pencinta organisasi Nahdlatul Ulama, tugas kita adalah merekatkan 3 keberkahan utama. Barokatul usul, keberkahan asal usul. Keberkahan asal usul kita adalah keberkahan ibu bapak. Keberkahan ibu bapak kita adalah keberkahan guru. Keberkahan guru adalah keberkahan untuk kita sekalian. Ber-NW adalah kita sedang berguru. Ketaatan, kebaktian, pentaziman kita kepada guru, itulah distingsi otoritatif, adalah sesuatu yang membedakan organisasi NW dengan yang lain. Saya tertarik dengan ungkapan Maulana Syekh Majid Said Al-Maghfurlah, Syekh Majid Said. Saya kutip ungkapan beliau, ini juga dikutip oleh Majelis Al-Aufiyah. Ungkapan beliau 4 tahun yang silam, di saat beliau menyampaikan pesan-pesan ke-NW-an, pesan-pesan perjuangan kepada kita sekalian. Camkan baik-baik para santriwan santriwati, nahdien nahdiyat. Qala Syekh Majid Said Mas'ud Salim rahmatullah, waqad sammahu muassisu Nahdlatul Ulama ala ismihi liyakuna khalafan ba'da khalafin lihamli hadhil amanati wala nuzakki ala ahadin ala Allahi ahadan wala nuzakki ala Allahi ahadan fahuwa ahlun laha insyaallah. Talibat paham? Paham bahasanya Syekh Majid Said? Saya ulangi. Waqad sammahu, Syekh Zainuddin Ats-Tsani maksudnya. Waqad sammahu muassisu Nahdlatul Ulama ala ismihi liyakuna khalafan ba'da khalafin lihamli hadhil amanah wala nuzakki 'ala Allahi ahadan fahuwa ahlun laha insyaallah. Saya terjemahkan. Berkata Syekh Majid Said, sungguh Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Ulama menamakan cucunya dengan namanya Muhammad Zainuddin agar menjadi penggantinya memegang amanah memimpin Nahdlatul Ulama. Kita tidak sedang mengkultuskan seseorang, tetapi dia sedang mampu melaksanakannya, insya Allah. Ini catatan sejarah untuk kita kenang bersama. Jangan pernah ragu tentang itu. Jangan pernah ragu tentang itu. Siapa pengganti, siapa pelanjut, siapa penerus, itu secara sharih. Ya, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjelaskan kepada kita seluruh abituren, murid-murid tercinta Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka kita sebagai kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi perekat keberkahan asal usul tadi. Di saat kita menjadi orang yang intelek, kita menjadi alim allamah, kita menjadi tuan guru, kita menjadi ustadz, kita menjadi sarjana, maka itu tidak lain kita mendapatkan karena ada barakatul husul. Kita mendapatkan keberhasilan itu, hasil menjadi jabatan, hasil menjadi pejabat, hasil menjadi ilmuwan, itu tidak terlepas dari barakatul usul, berkah asal usul itu. Maka jangan pernah lupakan
keberkahan asal usul itu. Maka Maulana Syekh mengatakan, siapa yang meninggalkan keberkahan itu maka hilang barokahnya. Maka edwilah bapakmu yang tulen. Berarti siapa saja yang meninggalkan bapaknya yang tulen, maka dia sudah menghilangkan keberkahan pada dirinya. Ini dalam perspektif almarhumlah Bapak Maulana Syekh, bukan perspektif Sekjen PBNW. Barang siapa yang meninggalkan barokah usulnya, maka dia akan kehilangan barakah. Mungkin tidak sekarang, lusa, tahun depan dan seterusnya. Tinggal menunggu waktu dan kapan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupan. Maka kemudian tugas kita merawat organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah barakatul husul, barakatul wusul. Artinya kita tidak akan pernah sampai kepada derajat kemuliaan, barakatul wusuli. Ya, wasilah, wasalah yasilu wusul. Maka nalillah fahuwa muttasilun wa maka nali gairillah fahuwa munfasilun. Itu perspektif ulama-ulama salaf, ulama-ulama tasawuf. Apapun yang kita kerjakan, ada prinsip trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah. Ada keyakinan, ada keikhlasan, ada keistiqomahan di situ. Maka disitulah sesungguhnya kita akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, barakatul wusul. Nahdlatul Watan mengajak kita kepada jannatil ma'wa dalam perspektif Maulana Syekh. Nahdlatul Watan hadir untuk membukakan kita babal jannati, pintu-pintu sorga dibukakan kita oleh Nahdlatul Watan, maha karya, maha besar karya almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Maka dalam rangka mempererat barakatul usul, barakatul husul, barakatul husul, tiada lain tiada bukan. Kita sebagai kader pejuang Nahdlatul Watan hanya satu konsepnya, auladiyal aufiya wa talamizatiyal uqala. Murid-murid anak-anakku, ya abituren-abituren, anak sosiologis, anak biologis. Itu auladiyal aufiya, anak-anakku, al-aufiya yang loyalis, yang sami'na wa ta'na terhadap keputusan-keputusan organisasi. Apapun keputusan organisasi, mau pahit, mau manis, telan mentah-mentah, telan. Kenapa? Karena kita sedang berorganisasi di bawah pemimpin Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan atas restu Rais Am Dewan Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Aspek politik, apapun keputusan organisasi Nahdlatul Watan, kita akan sampai kepada derajat kemuliaan apabila kita komitmen dalam satu prinsip sami'na wa ta'na. Kita di Nahdlatul Watan adalah taubahnya seperti tentara yang siap kepada komandan. Betul, komandan? Mau mati, siap. Ya, siap, gitu aja. Belum selesai komandan sudah bilang siap. Begitu mau jalan lupa apa perintahnya. Komandan lagi siap, gitu kan. Itulah kita Nahdlatul Watan. Makanya konsep sami'na wa ata'na itu adalah konsep kebersamaan jiwa raga, pikiran intelektual, nalar spiritual, nalar sosial, berangkat dalam satu konsep gerakan sami'na wa ta'na terhadap pimpinan. Dan itulah dia konsep bai'ah itu. Baya'nakum ala sam'i wa ta'ah wa ala ma fi hadhihi sahifah, sahifatil bai'ati wal iqrar. Itu konsep bai'ah. Kita semua sudah berbai'ah di hadapan Maulana Syekh. Kita berbai'ah di hadapan Omona. Berbai'ah di hadapan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan. Konsep apa itu? Konsep satu draft langkah perjuangan, visi misi perjuangan menuju apa? Li'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin melalui organisasi mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang namanya Nahdlatul Watan. Apa namanya? Apa nama organisasi Maulana Syekh? Nahdlatul Watan. Diawali dengan nun, diakhiri dengan awalnya nun, akhirnya tidak ada ahnya. Organisasi Maulana Syekh adalah diawali dengan nun, diakhiri dengan nun, yang kita sebut dengan Nahdlatul Watan. Kenapa? Secara filosofis sufistik, ya memang begitulah Maulana Syekh dengan babil karomat beliau, bahwa Allah SWT bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Apa sebabnya Allah bersumpah dengan nun? Karena itulah suara-suara dengung Al-Quran, mayoritas makna-makna suara-suaranya adalah suara nun. Itu sebabnya Allah
bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Filosofis itulah Maulana Syekh mengambil tagline keberkahan untuk mengawali organisasinya dengan nun, diakhiri dengan nun. Kenapa? Karena nurun ala nur. Muhammadun nuruhu lin nahdiyina bada. Muhammadun qadana lil khairi fastaqimi. Perspektif Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Tidak ada yang kita ragukan tentang itu. Semuanya sudah sarehan, kamilan, wadimnan, waltizaman. Itu Maulana Syekh sudah menjelaskan secara utuh tentang itu. Inilah sekapur sirih tentang kenapa Hadi menjadi tagline dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ini awaliyat, inovasi, perdana waktu itu tahun 2016. Dicetuskan oleh beliau di Panji Tilar. Ya, di Panji Tilar 2016. Pada saat Hadi perdana yang waktu itu Hadi 1963, Hadi 63. Kemudian dicetuskan lagu Mars Hadi 2017. Bahkan kita berlatih, ya, berlatih di hotel apa waktu itu? Ya, tidak usah kita sebut karena tidak ada royaltinya. Ya, harus bayar kalau tersebut itu, Maulana Syekh. Ya, jadi kita berlatih. Beliau dengan suara emasnya, Maulana Syekh Sanim dengan suara emasnya, selalu berbeda dengan suara-suara kita. Itu dokumentasi organisasi unforgettable, tidak akan pernah terlupakan itu. Bagaimana dengan suara cempreng beliau, itu khas beliau, tidak ada duanya itu. Ya. Diimbangi oleh suara Tuan Hairi. Suara yang paling jelek itu suaranya Dedi. Kalau Rozi masih lah sedikit lah. Persis sama suaranya dengan Mami Tuan Guru Patihin tadi itu. Ya. Ya. Dedi itu Iwan Pales dia. Pales suaranya itu. Bisa di-download itu sejarah ya bagaimana kita heroisme melakukan Mars Hadi NW yang ke-64 2017. Ini sejarah-sejarah historical life for Nahdlatul Ulama perlu kita kembangkan supaya ditahu oleh anak cucu kita di belakang hari. Saya kira ini sekapur sirih tentang Nahdlatul Ulama. Kita doakan beliau-beliau di depan kita ini. Kita doakan beliau-beliau Rais Am dan Syahsar, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, ya, badan otonom, badan lembaga yang kebetulan dipimpin langsung oleh ya zuriat Maulana Syekh yang sami'na wa ta'na terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah, murah rezeki, halal barakah, sugih sagih berkah melimpah untuk perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.